Neraka Lembah Tengkorak. Bagian 1. Jilid 1. Hujan lebat dan kabut tebal menutupi keseluruhan Gunung Merapi, mulai dari puncak hingga ke kaki. Dinginnya udara tiada terkirakan. Dari malam tadi hujan mencurah lebat, dan sampai dini hari itu masih juga terus turun. Suaranya menderu, menegakkan bulu roma. Halilintar bergelegaran, kilat sabung menyabung. Dunia laksana hendak kiamat layaknya. Untuk kesekian puluh kalinya kilat menyambar, dan untuk kesekian puluh kalinya pada suasana di kaki sebelah timur Gunung Merapi menjadi terang benderang beberapa detik lamanya. Dalam keterangan yang singkat itu, maka kelihatanlah satu pemandangan yang mengerikan, tetapi juga sangat aneh. Pada sebelah timur kaki Gunung Merapi itu terdapat sebuah lembah tak bertuan yang tak pernah dijejaki kaki manusia. Tapi di saat hujan deras, kabut tebal, dan udara dingin luar biasa itu, di tengah-tengah lembah kelihatanlah 4 sosok tubuh manusia. Keempatnya berdiri dengan tidak bergerak-gerak, seakan-akan tiada mau peduli dengan buruknya cuaca saat itu. Bahkan mungkin juga tidak merasakan sama sekali suasana di saat itu. Keempatnya menghadap ke satu arah, yaitu mulut sebuah goa yang terletak sekitar 10 tombak di hadapan mereka. Meski kabut tebal dan hujan lebat, namun mata mereka yang berpemandangan tajam dapat melihat mulut goa itu dengan jelas. Keempat manusia ini nyatanya adalah gadis-gadis berparas jelita rupawan. Yang pertama mengenakan pakaian ringkas warna merah darah. Yang kedua biru, yang ketiga hitam pekat, dan yang terakhir berpakaian putih. Di seluruh permukaan lembah berhamparan tulang belulang dan tengkorak-tengkorak kepala manusia yang memutih laksana salju. Keempat gadis-gadis itu sendiri berdiri di atas tumpukan tulang belulang dan tumpukan tengkorak-tengkorak kepala manusia. Dan sikap mereka berdiri itu juga sama sekali tidak acuh dan tak ambil peduli. Sepasang mata mereka masing-masing terus saja memandangi mulut goa tanpa berkedip. Tiba-tiba, dari mulut goa selarik sinar hijau menyambar ke arah keempat gadis itu. Kemudian menyusul puluhan kalajengking hijau beracun dengan jepit-jepit terbuka, menyerang keempatnya. Satu jengkal lagi binatang-binatang pembawa maut itu mencapai sasarannya, tiba-tiba dengan serentak keempat gadis menghembus ke muka. Puluhan kalajengking hijau mental dan jatuh bergelempangan di antara tulang belulang serta tengkorak-tengkorak manusia. Pada saat sinar hijau dari mulut goa lenyap, maka secepat kilat keempat gadis itu memasang sebuah kedok tipis ke muka masing-masing. Dan kini berubahlah muka yang cantik rupawan itu menjadi muka tengkorak yang ngeri, menegakkan bulu roma. Dan dari mulut goa melesatlah sesosok bayangan hijau. Keempat gadis muka tengkorak serentak menjura, dan serentak pula berseru, "Guru!" Manusia yang keluar dari goa ini nyatanya adalah juga seorang gadis bermuka tengkorak dan berpakaian ringkas hijau. Dia berdiri di atas setumpuk tulang belulang manusia. Sesudah menyapu keempat paras dan sosok tubuh di hadapannya, maka perempuan berpakaian hijau ini menengadah ke langit dan tertawa mengekeh panjang sekali. 10 tahun mendidik kalian, 10 tahun memendam cita-cita. Nyatanya kalian tidak mengecewakan. Si muka tengkorak berpakaian hijau kembali mengekeh lama-lama. Lalu melanjutkan, hari ini adalah merupakan ambang pintu ke arah mencapai cita-cita bersama. Hari ini kita berpisah untuk kelak membangun cita-cita, yaitu cita-cita besar mendirikan Partai Lembah Tengkorak yang bakal dan mesti menguasai dunia persilatan. Sekarang kalian pergilah, tapi apa kalian ingat semua pesanku? Tentu, Guru, jawab keempat gadis muka tengkorak berbarengan. Bagus, laksanakan tugas kalian dengan baik. Nah, pergilah. Guru, berkata gadis berpakaian merah. Ada sesuatu yang kau hendak tanyakan, Kala Merah? Murid dan saudara-saudara seperguruan sebelum pergi menghaturkan terima kasih kepada guru yang telah mendidik kami selama 10 tahun. 10 tahun bersama guru, satu kali pun kami belum pernah melihat paras guru. Sudilah, sebelum kami pergi, guru suka memperlihatkan paras guru yang asli. Manusia muka tengkorak berpakaian hijau tertawa gelak-gelak. Belum saatnya, muridku. Belum saatnya, kelak di satu ketika, kau akan melihatnya juga. Sekarang ayo pergi, cepat. Keempat gadis itu menjura hormat. Sekali mereka berkelebat, maka lenyaplah keempatnya dari pemandangan, lenyap dengan diiringi suara kekehan memanjang dari guru mereka, Dewi Kala Hijau. 2 bulan kemudian, maka dunia persilatan dibikin gegerlah oleh munculnya 4 darah ganas bermuka tengkorak yang teramat sakti. Dengan hanya bersenjatakan ilmu, Kala Hijau, keempatnya telah memusnahkan 2 partai persilatan yang dianggap kuat, dan membunuh hampir selusin tokoh-tokoh persilatan dari kalangan putih.
Bahkan tokoh-tokoh silat golongan hitam pun merasa gentar dengan munculnya 4 gadis iblis ini. Selama beberapa bulan sejak munculnya keempat murid Dewi Kala Hijau itu, maka dunia persilatan diselimuti ketegangan. Jika 4 darah ganas itu sanggup memusnahkan 2 partai persilatan kuat dan membunuh selusin tokoh silat lihai, maka sukar dijajaki kehebatan dan sampai di mana ketinggian ilmu keempat manusia itu. Pada suatu hari di tanggal 1, bulan 2, terlihatlah satu pemandangan baru di tepi Telaga Wangi yang terletak di sebelah selatan Gunung Ungaran. Di tepi telaga saat itu ada sebuah panggung besar yang diberi bergabe-gabe aneka warna. Di depan panggung berderet-deret puluhan buah kursi yang diduduki oleh tamu-tamu yang kesemuanya adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang tak dapat disangsikan lagi kelihayannya. Hari itu adalah menjadi satu hari penting dalam catatan lembaran dunia persilatan, karena saat dan di tempat itulah akan diresmikan berdirinya satu partai baru di dunia persilatan yang telah mengambil nama Partai Telaga Wangi. Partai yang baru muncul ini banyak mendapat perhatian dan sorotan partai-partai serta tokoh-tokoh persilatan lainnya, karena ketua Partai Telaga Wangi ini adalah seorang tokoh silat termasyhur di Jawa Tengah yang memegang gelar sebagai Dewa Pedang. Dewa Pedang, atau yang nama aslinya Brajaguna, adalah tokoh silat aliran putih dan mempunyai kelihayan mengagumkan dalam permainan pedang, sehingga tak percuma dunia persilatan meletakkan gelar Dewa Pedang kepadanya. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara tiupan trompet. Puluhan pasang mata dari para tamu yang hadir dilayangkan ke atas panggung. Ketua Partai Telaga Wangi memunculkan diri diiringi oleh istri, 3 orang anak laki-lakinya, dan keseluruhan anak-anak murid partai yang membawa panji-panji serta lambang partai, yaitu sebuah bendera yang disulam dengan gambar sebuah pedang serta bunga mawar putih. Dewa Pedang seorang laki-laki separuh baya bertampang gagah. Sikapnya tenang, langkahnya enteng, sedang pedangnya tergantung di pinggang kiri. Keseluruhan sikap dan gerak-geriknya membayangkan wibawa yang besar. Istri Dewa Pedang yang berpakaian ringkas dan bernama Suwita adalah juga seorang yang berpengetahuan silat tinggi. Meskipun tidak selihai suaminya, tapi dalam ilmu pedang perempuan ini tidak bisa dianggap remeh. Pada parasnya yang cantik jelita itu kelihatan bayangan kejantanan, keras hati, dan berani. Di belakang menyusul 3 pemuda berparas keren. Ketiganya adalah anak-anak Dewa Pedang yang dengan sendirinya tentu pula memiliki kepandaian silat yang tinggi. Anak yang tertua bernama Indrajaya, yang tengah Jayengrana, dan yang bungsu yang menjadi kesayangan Dewa Pedang dan istri ialah Brajasastra. Dewa Pedang dan istri, serta ketiga putra mereka, duduk di belakang panggung di kursi yang sudah disediakan. Sedangkan anggota partai berdiri berderet di belakang mereka. Sementara suara trompet masih terus menggema, maka sepasang mata ketua Partai Telaga Wangi menyapu ke arah puluhan tamu. Brajaguna seorang yang berpemandangan tajam. Sekali saja matanya menyapu ke arah para hadirin, maka segeralah dia dapat menyimpulkan bahwa para tamunya itu terbagi dalam 3 golongan. Pertama ialah golongan atau aliran putih yang berhati polos, dan menjadi sahabat-sahabat terbaik dari partai yang hendak didirikannya. Golongan kedua yakni tokoh-tokoh silat yang dulunya pernah menjadi musuhnya, dan tentu saja kehadiran mereka dalam peresmian berdirinya Partai Telaga Wangi saat itu diragukan itikat baiknya. Golongan yang ketiga ialah tokoh-tokoh silat baru, tapi yang sudah agak dapat nama dalam kalangan persilatan, namun tak dapat dipastikan di golongan mana mereka berdiri sebenarnya. Suara trompet berhenti. Begitu suara tiupan trompet berhenti, maka ketua partai baru diikuti oleh keseluruhan anggota partai yang ada di atas panggung mendongak ke atas. Tangan kiri lurus-lurus ke bawah, sedang tangan kanan dimelintangkan di dada. Maka serentak dengan itu, mereka pun berseru dengan suara gegap gempita. Hari 1 bulan Doa, peristiwa besar dan penting di tepi telaga. Partai baru membuka lembaran sejarah. Partai Telaga Wangi ialah namanya. Keempat baris kalimat itu diserukan sampai 3 kali berturut-turut. Sesudah itu, maka bangkitlah ketua partai dari kursinya dan melangkah ke muka panggung. Dengan muka berseri-seri, Dewa Pedang memandang pada para hadirin, lalu menjura memberi hormat. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan. Pertama sekali saya selaku ketua dari partai yang baru muncul ini, atas nama keseluruhan anggota partai mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, karena saudara-saudara sekalian telah sudi meringankan langkah untuk datang kemari. Suara ketua Partai Telaga Wangi ini keras dan lantang, penuh wibawa, dan nadanya teratur demikian rupa enak didengar, sehingga seluruh mata yang hadir ditujukan kepadanya.
Setelah menyapu sekilas paras tamunya dengan sepasang matanya yang tajam, maka Dewa Pedang pun meneruskan bicaranya. Dalam pasang surutnya dunia persilatan dewasa ini, kami bersama telah memberanikan diri untuk mendirikan sebuah partai baru yang kami namakan Partai Telaga Wangi. Sesuai dengan namanya, maka kami benar-benar berusaha dan menginginkan agar kelak partai kami ini menjadi harum dalam merintis segala sesuatu yang baik di dunia persilatan. Kami percaya bahwa hanya dengan usaha yang betul-betul, dengan segala kesungguhan hati, dan ditambah pula dengan bantuan saudara-saudara sekalian di sini, terutama dari saudara-saudara golongan putih, maka pastilah dunia persilatan akan diliputi ketentraman dan perdamaian abadi. Sesudah mengakhiri pidatonya itu, maka Ketua Partai Telaga Wangi memperkenalkan istri dan ketiga putranya pada para hadirin. 4 anggota partai yang menduduki jabatan penting juga diperkenalkan. Keempatnya ialah Jambak Rogo, pengurus partai untuk daerah utara, Kelabang Songo, pengurus partai daerah selatan, lalu Ragundala, pengurus partai daerah barat, dan yang keempat Suralangi, pengurus partai daerah timur. Dewa Pedang mengakhiri perkenalan tokoh-tokoh partai Telaga Wangi itu dengan kata-kata penutup, akhirul kalam, sekadar untuk pelepas dahaga dan pengganjal perut saudara-saudara sekalian, maka kami persilakan saudara-saudara untuk menikmati minuman serta hidangan selayaknya. Di samping itu, jika ada kekurangan atau kekhilafan dalam bentuk apapun, sudi kiranya saudara-saudara memberi maaf. Dewa Pedang menjura lalu memutar tubuh. Namun, sudut matanya menangkap acungan tangan seorang tamu yang duduk di sebelah timur panggung. Ketua Partai Telaga Wangi, sebagai partai baru, aku si bayangan setan ingin menjajaki sampai di mana kehebatan kalian. Jangan-jangan partaimu ini hanya bagus nama saja, tapi tak ada isi. Jangan-jangan partaimu yang memakai nama Telaga Wangi hanya merupakan telaga busuk yang tak mampu menghadapi pasang surut dunia persilatan. Sebagai ketua partai, apakah kau bisa sedikit memberikan bukti di hadapan para hadirin bahwa partaimu adalah satu partai yang memang patut diperhitungkan? Semua kepala para hadirin yang ada segera dipalingkan ke arah timur. Dewa Pedang sendiri juga memandang ke jurusan itu. Yang telah buka suara tadi ternyata adalah seorang tokoh silat berjubah hitam berbadan tinggi langsing, berkepala lonjong, dan kedua pipinya sangat cekung. Dialah tokoh yang digelari si bayangan setan. Dan dari gelarnya ini saja sudah dapat diketahui bahwa dia adalah tokoh dari kalangan hitam. Dewa Pedang yang tajam pemandangan diam-diam sudah maklum bahwa maksud kedatangan serta ucapan si bayangan setan tadi adalah satu tantangan atau penghinaan, atau sekurang-kurangnya menganggap remeh partainya dan dirinya selaku ketua. Namun, dengan tenang dan bijaksana Dewa Pedang buka mulut hendak menjawab. Tapi dari panggung sebelah barat, tiba-tiba terdengar seseorang berseru. Suaranya keras menggeledek, "Bayangan setan, apakah kau buta, atau masih belum membuka mata lebih lebar, sehingga kau berbicara begitu terhadap Partai Telaga Wangi? Jika kau kenal julukan ketuanya, tak bakal kau anggap remeh." Kini semua kepala serentak diputar ke panggung sebelah barat. Namun tak seorang pun, termasuk Dewa Pedang, yang mengetahui siapa adanya manusia yang telah bicara tadi. Ini memberi kenyataan bahwa siapapun adanya orang itu, maka dia pastilah memiliki tenaga dalam yang tinggi dan ilmu memindahkan suara yang lihai. Meskipun orang itu berada di sebelah selatan atau utara, namun suaranya bisa dipindahkan, sehingga kedengarannya dari arah barat atau timur. Karena tak mengetahui siapa yang bicara, maka si bayangan setan dengan penasaran berseru. Nama Dewa Pedang memang cukup dikenal karena permainan pedangnya yang boleh juga. Tapi aku bertanya dan bicara tadi bukan ditujukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keseluruhan Partai Telaga Wangi. Atau mungkin semua anggota partai baru ini sekaligus memiliki gelar sebagai Dewa Pedang? Terdengar suara mengekeh yang mengandung ejekan. Lagi-lagi suara ini datangnya dari jurusan barat, dan lagi-lagi tak satu orang pun yang tahu siapa yang mengeluarkan suara tertawa itu. Kau terlalu sembrono dalam bicara, bayangan setan. Apa kau tak tahu bahwa ucapanmu itu menghina langsung nama ketua serta seluruh anggota Partai Telaga Wangi? Tak satu tokoh silat dan partai persilatan pun yang bisa menelan kata-katamu itu. Entah Dewa Pedang dan partai barunya. Diam-diam ketua Partai Telaga Wangi segera maklum bahwa di antara para hadirin ada yang mulai memasukkan jarum-jarum perangsang untuk menghangat dan mengacaukan suasana. Dengan sikap tenang dan bijaksana dia menjawab. Waktu bicara ini, dia sama sekali tidak menghadap kepada si bayangan setan secara langsung, namun memandang ke tengah-tengah hadirin. Sekaligus ini merupakan satu balasan yang cukup menyakiti si bayangan setan, meskipun datangnya secara halus.
Saudara-saudara sekalian, tadi kami sudah menyatakan bahwa maksud dari didirikannya Partai Telaga Wangi ini ialah untuk berusaha menenteramkan dan mendamaikan dunia persilatan. Sebagai partai baru, kami memang belum punya nama. Tetapi justru bukan namalah yang ingin dikejar oleh partai kami. Apa perlu nama hebat, kalau kehebatan itu artinya hanya untuk merusak belaka? Untuk kedua kalinya, maka si bayangan setan merasa disakitkan hatinya oleh kata-kata Dewa Pedang itu. Dia berprasangka bahwa gelarnya lah si bayangan setan yang dimaksudkan oleh ketua Partai Telaga Wangi sebagai sesuatu nama yang hanya untuk merusak. Mulut si bayangan setan komat kamit, dan dia angkat bicara kembali. Dunia sejuta arah, ucapan 1000 kalimat, lidah bersilat kata. Namun dunia persilatan tetap dunia persilatan yang tiada mengenal adanya satu partai baru tanpa diketahui partai yang macam mana kelasnya. Apakah kelas keroco saja, atau bunglon, atau kadal, atau kunyuk? Setiap partai baru wajib menghadapi batu ujian. Betul, 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 menyambung suara yang dari panggung sebelah barat. Partai baru mesti diuji. Tapi apakah kau sanggup melakukan ujian itu, bayangan setan? Jangan kau hanya bicara besar saja, tak tahu isinya, cuma gemblong. Marahlah si bayangan setan mendengar kata-kata itu. Siapa takut melakukan ujian? Katanya membentak. Sekali tubuhnya berkelebat, maka melesatlah ia ke atas panggung. Sedikit pun gerakannya ini tiada menimbulkan suara. Salah seorang tokoh silat dari aliran putih yang ada di antara para tamu berbisik pada seorang kawan di sebelahnya. Bayangan setan memang dikenal kehebatannya. Tapi kalau untuk menghadapi Dewa Pedang, dia akan sia-sia saja. Kawan yang diajak bicara mengangguk-anggukkan kepalanya. Mari kita saksikan saja, katanya sambil memandang kembali ke atas panggung. Sementara itu, dalam suasana yang hangat itu, mulai terdengar suitan-suitan dan sorak-sorai sebagian yang hadir untuk memberi semangat pada si bayangan setan. Dan si bayangan setan menjadi pongah. Sambil memandang kepada para tamu, dia berkata, "Kalian semua silakan buka mata lebar-lebar. Hari ini aku, si bayangan setan, akan menguji satu partai baru." 3 putra ketua Partai Telaga Wangi menggertakkan geraham dan mengepalkan tinju. Bahkan putra tertua, yaitu Indrajaya, segera berdiri dari kursinya. Jilid 2. Melihat bangkit berdirinya putra ketua Partai Telaga Wangi ini, maka sorak dari suara-suara membakar semangat berbagai rupa semakin santer kedengaran di kalangan para hadirin. Dewa Pedang menyipitkan mata kepada Indrajaya, putra tertua yang melihat isyarat ini segera hentikan gerakannya. Kemudian dengan segala kegeraman yang ada, terpaksa duduk ke kursinya kembali. Hahaha, terdengar suara tertawa bergelak si bayangan setan. Apakah aku datang ke panggung ini hanya untuk dianggurkan saja, ujarnya mengejek. Dengan tenang, ketua Partai Telaga Wangi memutar kepalanya ke ujung paling kanan, di mana berdiri seorang pemuda berpakaian ringkas, berbadan tegap, dan berkumis kecil. Dia adalah Chandramasa, seorang murid atau anggota partai tingkat muda yang paling pandai. Tahu bahwa si bayangan setan adalah seorang tokoh yang lihai dan banyak pengalaman, maka Dewa Pedang sengaja anggukkan kepala, memberi isyarat pada Chandramasa. Melihat anggukan ini, Chandramasa segera melangkah ke muka. Dia menjurat terlebih dahulu di hadapan Dewa Pedang, lalu memutar tubuh menghadapi si bayangan setan. Bayangan setan, atas izin ketua kami, kuharap kau yang tua sudi memberi sedikit pelajaran pada yang lebih muda. Si bayangan setan memandang dengan kerenyit kulit kening pada Chandramasa, lalu tertawa gelak-gelak sampai keluar air mata. Ketua Partai Telaga Wangi, katanya pada Dewa Pedang sambil mengucak-ucak matanya. Kau ini mau main badut-badutan atau apa, sampai menyuruh bocah yang masih bau air tete ini menghadapi aku? Semua pihak Partai Telaga Wangi gusar sekali menerima penghinaan dan perendahan begini rupa, terlebih-lebih Chandramasa. Kedua rahangnya kelihatan bertonjolan. Sebaliknya sang ketua sendiri dengan tenang dan suara sabar menjawab. Bayangan setan, justru karena dia bau air tete lah maka kusuruh menghadapi kau. Bukankah maksudmu hendak menguji partai kami? Dan bukankah yang lebih pandai itu biasanya menguji yang lebih bodoh? Nah, silakan dimulai. Ucapan yang sabar serta tenang tapi berwibawa itu sekaligus merupakan satu tempelak bagi si bayangan setan. Mukanya merah, sedang para hadirin kedengaran lagi bersorak-sorak membakar semangat. Kalau memang tak ada muridmu yang lebih pandai dari yang satu ini, tak apalah, kata si bayangan setan pula. Kemudian dengan congkaknya dia menambahkan, untuknya, ku beri kesempatan bertahan sampai 3 jurus. Kalau dalam 3 jurus tubuhnya tidak terpelanting keluar panggung,
jangan panggil aku si bayangan setan, dan aku akan mengaku kalah padanya. Si bayangan setan tepukkan kedua telapak tangannya. Ayo, mulailah, katanya. Ah, aku yang muda mana berani mulai lebih dahulu. Menurut aturan, yang lebih tua dan yang mengujilah yang mesti maju lebih dahulu, jawab Chandramasa. Si bayangan setan menyeringai buruk. Baik, bila kau punya senjata, keluarkanlah. Chandramasa tersenyum. Selama lawan bertangan kosong, aku murid Partai Telaga Wangi tetap akan menghadapinya juga dengan tangan kosong. Kalau begitu, terimalah jurus pertama ini, kata si bayangan setan gusar. Sekali tubuhnya berkelebat, maka dia pun lenyap dan kini yang kelihatan hanyalah sesosok bayangan hitam menyambar laksana kilat ke arah Chandramasa, sedang angin bersiuran turut menyerangnya dengan pesat. Dengan maksud hendak memamerkan kehebatannya dan hasrat hendak merubuhkan lawan dalam satu jurus saja, maka di jurus pertama itu si bayangan setan sudah mengeluarkan ilmu silatnya yang hebat, yaitu ciptaannya sendiri yang bernama bayangan hitam menjulang langit. Chandramasa terkejut melihat lenyapnya tubuh lawan dan kini hanya bayangan hitam serta angin pesat menyambar ke arahnya. Namun dalam terkejutnya, murid yang sudah terdidik ini tetap berlaku tenang dan tidak kehilangan akal. Dengan cepat dijatuhkannya dirinya ke lantai. Begitu tubuh lawan dilihatnya lewat di atasnya, pemuda ini segera lancarkan pukulan tangan kosong. Tapi pada detik itu pula si bayangan setan bergerak memutar, dan laksana badai kaki kanannya menyambar ke arah tangan yang memukul. Walau bagaimanapun kehebatannya, tangan tak akan menang melawan kaki. Sambil tarik pulang tangannya, Chandramasa bergulingan di lantai. Tendangan lawan menghantam angin kosong. Jurus pertama yang cukup mendebarkan berlalu sudah. Dan dari panggung arah sebelah barat terdengar suara tertawa manusia yang tadi. Ah, bayangan setan, nyatanya namamu kosong belaka. Bocah yang katamu masih bau air tete itu tak sanggup kau hadapi. Hati si bayangan setan laksana dibakar. Pemuda, suaranya bergetar tanda amarah. Giliran kau sekarang untuk memulai. Chandramasa tersenyum jumawa. Terima kasih, katanya. Tangan kanannya diacungkan ke muka seperti sikap seseorang yang tengah memegang pedang. Lihat perut, teriak Chandramasa tiba-tiba, dan pada kejapan itu pula tubuhnya melesat ke muka. Tangan menyambar ke perut si bayangan setan. Tanpa banyak cerita, si bayangan setan segera menyongsong serangan lawan ini dengan pukulan tangan kanan, karena dia tahu bahwa tenaga dalamnya jauh lebih tinggi dari si pemuda. Sedetik lagi kedua lengan mereka akan beradu, maka pada saat itu pula terdengar kembali seruan Chandramasa. Lihat dada, dan laksana pedang, lengan kanan anak murid Partai Telaga Wangi itu menusuk ke arah dada si bayangan setan. Geram serta penasaran sekali, maka bayangan setan menggerakkan kedua tangannya sekaligus dalam ilmu pukulan yang disebut menabas gunung mengepit sungai. Dengan ilmu silat ini, si bayangan setan bermaksud menjepit lengan kanan lawan, kemudian mematahkannya. Tapi lagi-lagi si bayangan setan tertipu, karena begitu dia merasa ilmu silatnya tadi akan berhasil mencelakai lawan, tiba-tiba Chandramasa berseru keras. Awas leher, dan laksana pedang, lengan kanannya berkiblat menyaput dan menderuk ke batang leher si bayangan setan. Heya, si bayangan setan membentak nyaring, sehingga lantai panggung yang terbuat dari papan menjadi bergetar, sedang tubuhnya sendiri lenyap dari pemandangan. Dengan ilmu meringankan tubuh, Chandramasa, meskipun kalah pengalaman, masih dapat melayani lawan dalam jurus kedua yang hampir tamat dan mencapai puncaknya itu. Jaga kepala, seru murid Partai Telaga Wangi itu. Sewaktu lengan lawan menebas ke arah leher, si bayangan setan berhasil mengelakkan, dan kini begitu terdengar seruan lawan, maka tak ayal lagi dia segera merunduk cepat dan laksana kilat menyodokkan ke muka dua jotosan sekaligus. Satu menyerang dada, satu menyerang ulu hati. Namun cara mengelak dan menyerang yang dilancarkan oleh si bayangan setan ini terlalu kesusu dan sembrono sekali. Lengan lawan yang memang disangkanya hendak menetak kepalanya, tiba-tiba dengan kecepatan yang luar biasa berputar ke bawah dan naik lagi ke atas di antara kedua lengannya, dan buukek, tubuh si bayangan setan terjajar ke belakang. Tangan kanannya mengusap-usap dada yang kena terpukul. Sorak-sorai para hadirin tiada terlukiskan. Banyak di antara mereka yang benar-benar mengagumi kegesitan dan kecepatan serta kehebatan permainan silat Chandramasa. Meski muda belia dan baru muncul di dunia persilatan, namun telah berhasil melayani nama besar si bayangan setan, bahkan mengalahkannya dalam 2 jurus pertandingan. Chandramasa menjura kepada para hadirin. Dan karena merasa bahwa pertandingan tersebut sudah selesai di mana dia berhasil memukul lawan dalam jurus kedua tadi,
maka Chandramasa memutar tubuh dan siap-siap untuk menjura ke hadapan guru atau ketua partai Telaga Wangi, untuk kemudian kembali ke tempatnya. Namun di saat itu pula terdengar sentakan si bayangan setan. Orang muda, tunggu dulu. Aku masih belum kalah. Pihak partai Telaga Wangi, lebih-lebih Chandramasa sendiri, jadi terkejut dan heran. Demikian pula para hadirin. Bayangan setan, apakah maksudmu? Tanya Chandramasa pula. Aku belum kalah. Aku sama sekali tidak mengaku kalah. Chandramasa hendak menyahuti, namun dari deretan hadirin sebelah barat lagi-lagi terdengar suara manusia yang tak dikenal tadi. Bayangan setan, apakah kau betul-betul punya hati setan dan bermuka tembok? Sudah kena digebuk dalam 2 jurus, masih mau menantang? Sesuai dengan janjimu, mestinya kau sudah minggat dari atas panggung, dan tak perlu memakai gelar si bayangan setan lagi. Keparat bangsat rendah, hardik si bayangan setan sambil memutar badannya ke arah barat. Pandangan matanya liar dan memancarkan amarah yang meluap. Jika punya nyali, harap unjukkan diri dan naik ke atas panggung. Jawaban dari panggung sebelah barat adalah suara tertawa mengekeh yang membuat semakin meluapnya amarah si bayangan setan. Pemuda yang katamu masih bau air tete itu saja belum sanggup kau hadapi, apalagi mau menantang aku. Si bayangan setan benar-benar kehilangan muka diejek demikian rupa di hadapan sekian banyak tokoh-tokoh persilatan. Bocah bau air tete ini masih mending dari kau yang tak punya nyali untuk naik ke atas panggung. Kemudian dengan cepat si bayangan setan memutar tubuh menghadapi Chandramasa kembali. Tangan kanannya bergerak ke balik jubah, dan sesaat kemudian dia sudah memegang sebuah senjata berbentuk pendayung yang terbuat dari besi hitam legam. Orang muda, harap keluarkan kau punya senjata, dan mari hadapi lagi aku barang 1-2 jurus, kata si bayangan setan pula. Melihat gelagat yang tidak baik ini, sedang di pihak hadirin ada yang terus bersorak membakar semangat si bayangan setan, dan ada pula yang memaki manusia ini, maka ketua partai Telaga Wangi segera berkata, Saudara bayangan setan, kuharap kau sudah menuruti segala aturan yang kau buat sendiri tadi, dan mohon supaya meninggalkan panggung. Bukankah maksudmu untuk menguji terhadap partaiku sudah kesampaian? Dan kami berterima kasih atas kesediaanmu untuk mau melakukan ujian itu tadi. Jika aku bisa buat aturan, aku bisa pula melanggarnya, jawab si bayangan setan dengan suara keras lantang. Betul, ujar Dewa Pedang dengan suara mengandung kesabaran. Diusahakannya agar dalam suasana panas ini tidak sampai terjadi kericuhan dan kekeruhan. Tapi karena saat ini kau berada di tempat kami, maka kau juga wajib mengikuti segala aturan kami, sekurang-kurangnya kau harus menghormat kepada aturan kalangan persilatan. Aku datang ke sini bukan untuk mengikuti dan menghormat kepada segala macam aturan apapun. Kalau muridmu tidak punya nyali, kau sendiri pun maju akan lebih baik.